Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan perdana podcast. Kita kedatangan tamu cantik, Wahyu Triani. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang penghayat kepercayaan. Lebih tepatnya apa ya, Yu? Ya benar, penghayat kepercayaan. Soalnya aku sendiri tuh cara penghayat. Sabto Dharma. Ya, dari Sabto Dharma. Jadi tuh gimana sih awal mula Yayu itu menjadi seorang penghayat kepercayaan Sabto Dharma? Jadi dulu sebenarnya pada aku tuh kan seorang tuntunan di Sabto Dharma. Nah sebenarnya dari kecil tuh aku udah kenal sama yang namanya Sabto Dharma gitu loh. Nah tapi dulu ketika kecil orang tua aku tuh menyuruh aku belajar untuk semua gitu loh. Maksudnya silakan kamu mau belajar yang mana gitu. Karena di sekolah dulu itu pendidikan kepercayaan kan belum ada. Jadi aku memilih belajar agama. Aku memang dari kecil ngaji, juga belajar tentang agama Islam sebenarnya. Itu dari sampai SD, sampai SMA aku belajar tentang Islam di sekolah untuk formalitas nilai sebenarnya. Nah, aku masih belum menemukan apa ya Tuhan, tapi aku tetap belajar. Aku sampai sholat, aku sampai belajar baca Al-Quran, dan aku sampai belajar untuk apa ya melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam sebenarnya untuk belajar. Aku menemukan kenyamanannya di situ gitu. Nah, tapi juga aku dulu juga belajar tentang sujud gitu, walaupun juga aku belajarnya belum maksimal. Sujud itu adalah ibadah di kepercayaan Sabto Dharma seperti itu. Mohon maaf. Berarti tuh Yayu itu udah belajar Islam berapa tahun itu? Berarti dari SD, Dari SD sampai SMA. dan menemukan Sabto Dharma ini sejak Sebenarnya sejak kecil udah ada. Udah Kan ada. pada aku tuh sebagai tuntunan penghayat Sabto Dharma. Jadi sebenarnya Sabto Dharma dan Islam itu aku belajar beriringan, Mbak. Sama ya. Tapi suatu ketika aku belum menemukan di mana aku benar-benar menemui Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan di Islam. Mohon maaf, bukan aku sedang ini ya. Maksudnya aku belajar di situ juga dulu. Nah, aku belum menemukan itu. Tapi ketika aku beribadah namanya sujud, aku menemukan apa ya? titik cintanya kamu di situ. Ya, jadi ketika aku sujud itu aku seperti menemukan ketenangan yang tidak pernah aku dapatkan seumur hidup aku itu. Dan aku sampai apa ya? Sampai aku berpikir apakah ini ya yang dinamakan berkomunikasi dengan Tuhan seperti itu. Berarti saat Yayu belajar banyak kepercayaan, banyak agama itu memang diperbolehkan sama orang tuanya itu? Boleh, karena orang tua aku adalah orang tua yang membebaskan anaknya senyaman apa kalian di mana. Itu orang tua aku nggak peduli, maksudnya walaupun orang tua aku mungkin sujud, itu anak-anaknya itu tidak dituntut atau tidak dipaksa untuk ikut sujud juga. Jadi mereka anak-anak mereka itu boleh mau sholat atau mau ikut Kristen atau mau ikut Hindu senyaman hati mereka ketika mereka menemukan Tuhan. Karena orang tua aku tahu kalau apa berdoa kepada Tuhan itu tidak hanya dengan cara sujud saja, tidak hanya dengan cara kepercayaan saja, tetapi semua agama juga bisa seperti itu. Terus Yayu ini berapa bersaudara? Sebenarnya orang tua aku itu punya anak 6. Nah itu tapi yang kakak aku persis yang keempat udah meninggal karena sakit. Terus kakak aku 3 udah menikah. Nah tinggal 2 di rumah aku sama adik aku. Itu ada nggak yang selain Sabto Dharma itu? Ada kakak aku, ada yang ikut agama karena beliau itu lebih menyaman di situ seperti itu. Jadi orang tua aku juga nggak masalah ya gitu loh, mau nyamannya di mana berdoanya nggak apa-apa, karena jalan untuk menuju berdoa kepada Tuhan itu sama seperti matematika. Jadi 1+1 2, 2+1 2, jadi sama Mbak. Jadi mungkin caranya berbeda namun tujuannya sama, itu berdoa kepada Tuhan.
Terus tadi kan disebutkan sujud. Sujud itu ibadahnya. Itu gimana itu sujud itu gimana? Aduh, sebenarnya kalau mau ngomongin sujud itu semalam nanti ini nggak selesai. Ya, jadi mungkin aku secara umumnya aja kali ya. Sebenarnya itu sujud itu ibadah wajibnya Sabtu Darmo, penghayat Sabtu Darmo sendiri. Jadi satu hari itu wajib satu kali untuk sujudnya. Tapi lebih dari satu kali nggak masalah. Gitu. Nah itu sujudnya itu kalau untuk orang perempuan itu sujudnya bersimpuh. Sedangkan laki-laki tuh sila, tahu nggak Mbak? Sila ya. Tuh. Nah itu apa nah? Nengkluknya tuh 3 kali. Nah setiap itu ada doanya sendiri. Nanti doanya boleh searching aja di internet. Gitu. Dan ya sebenarnya teman-teman di sini udah pasti tahu sih maksudnya gimana sujudnya atau apanya, karena kalian kan juga belajar kan tentang ini kan penghayat lain kayak gitu loh. Jadi ya kayak gitu sih. Aku kalau misalnya cerita tentang itunya aku takut salah juga karena aku masih belajar di Sabto Darmo itu. Terus untuk yang lainnya seperti jadi itu ada turunnya wahyu Mbak. Jadi itu di Jumat Wage, malam Jumat Wage itu kita sujud untuk memperingati turunnya wahyu sujud gitu. Itu yang wajib sih. Terus apa sih struggle yang dihadapi, tantangan yang dihadapi selama Yayu itu menjadi seorang penghayat kepercayaan? Of course, kayak struggle-nya banyak. Jadi di luar dari diriku juga banyak. Tapi menurut aku struggle yang kayak susah adalah ketika kita memilih different path with other. Jadi kayak kita memilih jalan yang beda dari orang lain tuh, itu yang menjadi struggle karena jadi diri kamu sendiri itu ada orang yang nggak suka. Maksudnya kayak gimana ya? Kayak ketika kamu memilih jalan kamu untuk jadi kamu sendiri itu pasti ada orang-orang yang enggak Wahyu beda, aku nggak mau sama Wahyu kayak gitu. Jadi aku berpikir kayak tantangan yang paling besar yang aku hadapi itu dari diriku sendiri. Ketika aku memilih menjadi benar-benar penghayat, aku itu dari diriku pikirannya banyak sekali, kayak ketakutan, kekhawatiran. Nanti aku punya temen nggak ya? Aku di penghayat nanti temen-temenku pada ninggalin aku nggak ya? Kayak nanti aku kalau jadi penghayat sekolahnya aku gimana ya? Nanti aku kerja gimana ya? Punya banyak pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi ketika apa namanya dijalanin aja, nggak usah dipikirin. Itu ternyata ngalir sendiri dan apa yang kita jalani sama kita pikirkan tuh beda. Gitu loh. Jadi kayak oh ternyata kalau udah dijalani tuh lebih enak ya. Maksudnya lebih oh ternyata kayak gini, kayak gini. Mungkin emang banyak sih kesedihan mungkin ya. Mungkin sedih atau apa pasti ada gitu. Karena kita merasa berbeda dari yang lain, gimana sih mbak rasanya? Jadi minoritas gitu ya. Iya, terus juga nggak semua teman-teman kamu yang satu frekuensi sebelumnya itu jadi apa ya tetap satu frekuensi enggak kan gitu. Di luar itu sih paling ya kayak mungkin untuk pendidikan ya, pendidikan penghayat itu kan belum ada mbak. Ya, Belum ada. Jadi di sekolah itu ada baru tahun 2016 di SD, SMP, SMA. Nah di kuliah itu di kampus itu belum ada. Belum ada. Belum. Nah aku sebenarnya itu punya MKDU, mata kuliah wajib. Itu harus ada agama. Tapi di kampus aku itu belum menyediakan fasilitas untuk mahasiswa penghayat. Jadi kita teman-teman penghayat yang ada di Banyumas itu kita berjuang mengadakan apa ya memunculkan gitu loh mbak mata kuliah penghayat kepercayaan gitu. Nah sebelumnya 2019 kami tuh udah mulai apa ya mulai berjuang di situ tapi baru realisasi kemarin 2021 awal. Apa itu mulai itu? Jadi banyak sebenarnya 2019-nya kita udah mulai dari kita ke rektorat, dari kita ke jurusan. Itu belum ada, Mbak. Nah, kita di 2020 melakukan lokakarya. Lokakarya itu kayak apa ya? Lokakarya mata kuliah itu. Nah, itu Mbak Feby ya, itu yang melakukan itu dan teman-temannya. Itu baru setelah itu kayak petinggi-petinggi direktorat itu untuk oh ya berarti udah ini gitu. Nah, itu dibarengkan oleh Merdeka Belajar loh mbak. Jadi di 2021 kemarin semester 4 ini baru semester 4 itu baru ada itu ya. Berarti sekarang udah ada fasilitasnya ya? Sudah masuk ke SIA akademik gitu. Jadi
di komputer tuh di sistem kampus itu udah ada Udah Mbak. Jadi setelah COVID ini otomatis untuk bertemu dengan teman-teman yang satu kepercayaan itu kan berkurang ya waktunya. Jadi sekarang beribadahnya di rumah terus. Iya, di rumah masing-masing. Itu tempatnya itu gimana sih? Maksudnya kayak Jadi di rumah itu kita punya satu ruangan. Kayak kalian kan mungkin ada kan satu ruangan untuk ibadah. Kita juga ada. Ya, tapi aku biasanya kan sujudnya malam. Nah, aku tuh males keluar dari kamar. Jadi aku sujudnya di di kamar. kamar. Biasanya aku kalau itu sujudnya ya di tempat itu. Tapi karena kalau malam misalnya aku bangun jam 1, bangun jam 2 itu aku ibadahnya tetap di kamar karena males gitu loh. Maksudnya bawa ini kan namanya tuh ada sanggar, kain sanggar itu buat sujud. Jadi aku bawa ke sini, aduh lah di kamar aja gitu. Aku ibadahnya di kamar kalau malam. Memudahkan, intinya semua agama, semua kepercayaan itu memudahkan gitu. Ya, Nggak harus yang saklek, harus kayak gini, harus kayak gitu. Enggak. karena kita ibadah itu di mana aja, kapan aja itu sebenarnya bisa sih. Ya nggak sih? Iya. Yang penting ingat Tuhan gitu kan. Tujuannya satu. Eh, di kampus tuh banyak yang satu kepercayaan sama Yayu. Sebenarnya ada, cuma aku nggak mau sebut orangnya. Sebenarnya ada kakak tingkatku yang sebenarnya penghayat, tapi kakak tingkatku ini lebih memilih ikut agama. Ada. Oh, berarti dia itu sekarang memilih agama atau hanya untuk Sebenarnya dia juga ikut sujud. ikut sujud? Ya, tapi dia itu di sekolah lebih memilih untuk belajar agama. Oh, jadi dalam satu waktu itu kalau di sekolah, di lingkup sekolah dia sholat, sholat atau apa? Bukan, beda. Oh, beda. Ya, ada. Ada pokoknya. Kalau di rumah dia sujud. Ya, setahu gue gitu. Cuma ya aku nggak ngerti kan. Itu juga pilihannya individu. Jadi aku kayak oh ya udah yang penting aku gitu loh. Terus ada juga temanku anak MIPA itu juga kayak aku sama Sabtu Darmo. Tuh. Jadi penghayat tahun ini ada 2 di kampus aku. Kalau di Sabto Darmo sendiri di Banyumas ini ada berapa itu? Satu paguyubannya itu ada berapa itu? Sebenarnya banyak ya. Aku nggak ngerti Jumlahnya kayak gitu jumlah pastinya. Cuma lumayan sih. lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Itu kalangan berbagai usia ada. Ada. Yang anak kecil ada. Ada. Oh, ada juga ya. Ada. Cuma lebih banyak yang udah sepuh-sepuh. Berarti masih banyak penerus-penerusnya ya, yang kecil-kecil itu. Lumayan. Apakah Yayu itu ada niatan sebagai penggerak gitu, yang mengajari? Berarti kan kalau yang mengajari penghayat kepercayaan itu kan orang-orang penghayat kepercayaan itu sendiri. Nah, Yayu udah mulai ada ambisi di situ nggak? Sebenarnya untuk ngajar seperti itu kan kalau di sekolah gitu Mbak, itu belajarnya bukan tentang tata cara ibadahnya kita. Jadi mata pelajarannya atau mata kuliahnya itu universal, jadi global. Orang agama juga bisa belajar itu karena kita lebih memberatkan ke moral gitu ya Mbak. Oh, lebih fokus ke moral Ya, gitu. karakter. Berarti kalau kita, misalnya saya nih, saya tuh kan agamanya Islam, berarti boleh dong ikut di situ? boleh karena di mata kuliah atau di mata pelajaran yang kepercayaan ini itu bukan hanya untuk satu paguyuban atau satu penghayat, enggak. Jadi orang Buddha, orang Kristen, orang Hindu semuanya itu bisa karena ini kita pendidikannya itu lebih ke moral, lebih ke karakter. Ditekankannya di situ. Tuh, karena kita belajar agamanya, maksudnya belajar sujudnya atau belajar ibadahnya kan di rumah udah cukup. Berarti Yayu udah itu dong, ibaratnya udah ada satu gerakan yang bisa menggerakkan kampus itu biar bisa apa tuh yang dapat mata kuliah itu kan. Sampai sekarang berarti masih itu ya. Tapi kemarin 2021 tuh udah di ACC dan di si akademiknya udah ada. Udah ada. Sekarang Jadi, udah mulai belajar di situ belum berarti. karena aku kan MKDU di semester ganjil. Harusnya di semester 1, 3, 5, 7. Nah, tapi kemarin kan semester 4 jadi ambilnya besok semester 5. Semester 5-nya ya. Itu yang ngajarin tuh siapa? Yang Ada ngajarin tuh dari sebenarnya Mbak Feby, dia tuh pustakawan di kampusku. Tapi bisa ngajar karena dia udah S2. itu penghayat kepercayaan juga. Tapi beda paguyuban.
Karena kayak tadi aku bilang, Mm. mata kuliahnya tuh universal, terus juga global, buat siapa aja bisa. Jadi tuh kalau misalnya misalnya ada itu kan mata kuliah itu. Jadi kan ada Sabto Darmo, ada banyak macamnya. Berarti di situ satu itu ya kumpulnya satu di situ. Iya. Dan kalau kita udah kumpul di MLKI atau penghayat-penghayat itu udah kumpul, kita nggak boleh menceritakan kepercayaan kita. Oh misalnya kamu Sabto Darmo gimana? Ya, Kamu ini gimana kayak gitu. ya sebenarnya bukan nggak boleh sih, kayak lebih jangan gitu. Karena mereka juga pasti ya udah tahu gitu. Kita nggak boleh di situ kan, kita jadi satu, nggak boleh aku nih dari Sabto Dharma, aku Sabto Dharma ini, nggak boleh kayak gitu. Kita Itu satu malah penghayat jadi kepercayaan gitu. nanti jadi perpecahan. Kita sama-sama penghayat, kita sama-sama berjuang. Kalau Sabto Darmo tuh gimana merayakannya? Kalau di Sabto Dharma itu menyikapi satu suro itu sebagai hari raya, di mana kita berharap kita lebih baik di hari itu, kita refleksi diri, kita berintrospeksi diri, kayak aku melakukan kesalahan apa sebelum hari itu, sebelum hari apa ya, hari raya itu kita itu apa ya, merenung kita punya kesalahan apa, kita punya dosa-dosa apa kayak gitu, yang apa ya, yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kita perbaiki di hari itu. Berarti hari rayanya itu untuk merenung, untuk mengevaluasi diri Ya. sebelum-sebelumnya. Sebenarnya gitu. sih ini nggak wajib sih, cuma kalau di tempatku itu ada yang namanya teteki. Jadi seminggu sebelum satu suro tuh kita sujudan. Teteki, Neteki. neteki. Jadi Apa kayak sebelum, kalau misalnya itu tuh hari rayanya sekarang. Nah, 7 hari sebelum hari ini tuh kita sujudan untuk menyambut hari raya ini gitu. Nah, kita di situ sujud gitu kan. Terus nah di hari ininya yang hari satu suronya itu nanti malam satu suronya kita itu biasanya Sabto Darmo sendiri itu kayak ada apa sih, sarasehan gitu loh. Kita di situ kayak ya apa sih ya, menyambut satu suronya dengan makan-makan bareng apa segala macam itu. Kalau di penghayatnya sendiri kita malah kemarin kalau nggak salah namanya ada hari kasih, apa bukan aku lupa itu harinya apa, karena aku waktu itu masih kuliah jadi aku nggak ikut kepanitiaannya. Itu malah ada pagelaran wayangnya, ada apa nih, bukan keris, tahu? Nah itu dicuci kayak gitu, nyuciin keris, ada kayak gitunya, kayak buat budayanya itu kita khusus di situ buat rame-rame aja. Kalau dari paguyuban sendiri tuh ada nggak gerakan-gerakan kayak untuk memperluas itu, memperluas aliran gitu, istilahnya gitu? Sebenarnya yang aku tahu adalah Sabto Darmo itu nggak butuh yang namanya warga. Oh, enggak. Yang butuh Sabto Darmo itu warganya. Jadi kita nggak pernah, ayo ikut sujud, maksa, enggak. Jadi orang-orang yang membutuhkan Sabto Darmo, bukan Sabto Darmo yang membutuhkan orang. Oh, benar. Gitu. Satu poin yang saya dapat dari Yayu ini adalah kalau istilah yang agama sebagai warisan itu berarti untuk Yayu tidak berlaku itu ya? Tidak. Karena Yayu menemukan sendiri gitu ya. Oke, teman-teman, itu tadi cerita singkat ya, cerita singkat dari kami. Nantikan podcast selanjutnya. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.